Halo, berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengelola LMS Moodle, begitu ya, website ataupun learning management system berbasis Moodle. Yang di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membuat situs LMS Moodle ini dengan cepat dengan Moodlenesia ya. Nah, kita lanjutkan di video sebelumnya juga sudah membahas tentang bagaimana manage ya ataupun mengelola daftar pengguna ataupun akun yang sudah kita uploadkan ya. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang pengelolaan kelas ataupun course ya, ataupun mata kuliah, mata pelajaran gitu ya. Nah, seperti biasa kita harus login dulu ke Moodlenesia ataupun ke site yang sudah kita buat. Seperti saya menggunakan universitassauri.moodlenesia.com. Kemudian saya login sebagai admin, maka tampilan yang pertama yang kita lihat adalah seperti ini. Nah, kalau kemarin kita klik site administration, sekarang pun kita akan lakukan site administration ya. Klik site administration. Apabila di video sebelumnya kita sudah lebih banyak mengklik di user ya. Jadi site administration, users gitu ya. Bagaimana melihat daftar pengguna yang ada, menambahkan pengguna baru dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita akan konsentrasi di menu courses atau kelas ataupun mata kuliah dan mata pelajaran. Nah, kalau kita klik di sini ini cukup banyak ya, tapi kita abaikan saja dulu beberapa menu yang belum kita akan bahas secara mendalam. Yang akan kita bahas sekarang hanya ya mungkin sekitar 2 ya atau 3. Yang pertama adalah manage course and kategori. Ini seperti kalau di user kemarin ataupun di video sebelumnya, teman-teman kan mengakses browse list of user untuk melihat daftar peserta ataupun daftar akun yang sudah dibuat. Nah, kalau course itu manage course and kategori itu lebih ke kategori apa saja yang sudah kita buat dan kelas-kelas apa saja yang sudah kita buat. Nah, itu akan terlihat di sini. Nah, kemudian di sini ada add kategori dan add new course gitu ya. Nah, sekarang kita akan konsentrasi dulu di 3 ini dulu ya. Jadi nanti menu-menu yang lainnya boleh dieksplor sendiri ataupun nanti kita akan buatkan tutorial khusus terkait menu-menu yang lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas sebelum ke manage course dan kategori gitu ya. Kita akan buat dulu sebuah kategori. Jadi di institusi kita kan biasanya ada kategorisasi ya. Jadi misalkan kalau di kampus, di universitas ada berdasarkan fakultas, program studi dan sebagainya misalkan gitu. Di lembaga diklat misalkan ataupun ya diklat biasanya berdasarkan keilmuannya ya, misalkan diklat teknis, diklat administratif. Nah, itu kita bisa kategorisasikan supaya tidak campur-campur ya. Jadi tidak semua kelas dicampur aduk sehingga kita melakukan pencariannya kurang baik lah begitu ya. Nah, atau di sekolah misalkan kategorisasi berdasarkan level ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau kalau di SMK itu ada jurusan ya atau program. Nah, itu bisa dikategorisasikan. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Kita tinggal klik saja add a kategori. Nah, di add kategori ini yang pertama itu ada namanya parent kategori. Jadi parent kategori ini, nah ini belum ada ya. Jadi baru ada top dan miscellaneous. Top ini sebetulnya hanya istilah. Jadi kalau kita simpannya di top, parent kategorinya artinya kita akan membuat kategori yang utama yang paling atas gitu ya. Jadi kategori ini kita bisa buat sub gitu. Jadi misalkan kategori utamanya apa, subnya apa, sub-subnya lagi apa, itu sangat dimungkinkan begitu ya. Nah, kalau top itu artinya yang paling atas. Nah, Moodle biasanya ketika pertama kali dia sudah membuat sebuah kategori default, itu namanya miscellaneous gitu ya. Miscellaneous itu bisa kita gunakan ataupun kita abaikan saja. Nah, misalkan saya di top ya. Kategori name-nya apa nih? Misalkan berdasarkan prodi ya. Misal ya, prodi informatika misal begitu ya. Ininya boleh dikosongkan, deskripsi juga boleh dikosongkan, tapi nanti mungkin ke depan boleh diberikan deskripsi. Jadi ini adalah kategori kelas-kelas di prodi informatika misalnya seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal create kategori. Nah, kita sudah membuat create kategori. Nah, tampilannya dia akan dilempar ataupun dimasukkan ke halaman manage course and kategori gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke site administration, ke course, kan tadi kita add a kategori ya. Kalau kita klik manage course and kategori, nah tampilannya ke sini sama saja begitu ya. Jadi, nah untuk menambahkan kategori yang baru boleh seperti tadi ya, site administration, course, kategori, add new kategori begitu ya. Nah, atau lewat sini pun sama saja. Jadi di sini ada nih create a new kategori. Nah, kita buat prodi yang kedua ya, misalkan
eh, prodi apa ya? Prodi teknik komputer misalkan ya. Oke, kalau sudah kita create kategori ini masih di, nah parentnya jangan di sini kalau menurut saya gitu ya, karena tadi kan prodi informatika kita sudah buat, kita top lagi gitu ya, karena kalau kita seperti ini menjadi sub dari kategori ini. Nah kita top, create kategori. Nah ini kita sudah punya dua kategori utama. Nah misalkan saya mau membuat subkategori dari prodi teknik komputer misalkan, atau prodi informatika, sama kita create new kategori lagi. Nah, kita pilih parentnya. Misalkan sekarang saya mau sub kategori dari prodi teknik komputer, misalkan ya. Ini berdasarkan semester misalkan ya. Semester 1 misalkan. Create kategori. Nah, maka tampilannya sedikit berbeda ya. Jadi ini prodi informatika teknik komputer itu setara. Nah, semester 1 dia bisa di minimize seperti ini. Nah, berarti ini artinya di prodi teknik komputer ini ada subkategori namanya semester 1 gitu. Nah, jadi kita bisa terus tambahkan kategori, silahkan disesuaikan saja sesuai kebutuhan apa saja kategori yang perlu dibuat. Nah, setelah membuat kategori, jadi istilahnya kategori itu baru rumahnya lah begitu ya. Nah, kita akan membuat course-nya atau kelasnya atau mata pelajaran atau mata kuliahnya. Bagaimana caranya? Supaya mudah dan selalu diingat, balik lagi ke site administration saja ya. Masuk ke course, nah di sini ada add a new course gitu ya. Kita tinggal masukkan ke new course, teman-teman tinggal klik, lalu kemudian mengisi data. Nah, selalu seperti biasa ya teman-teman. Jadi di sini ada selalu icon warna tanda seru dengan warna merah, itu artinya wajib diisi gitu ya, wajib diisi oleh teman-teman. Jadi silakan diisi. Yang pertama ada course full name. Course full name ini adalah judul mata kuliahnya atau mata pelajarannya gitu ya. Sangat disarankan untuk lengkap begitu ya, lengkap, kalau perlu ditambahkan keterangan tambahannya, misalkan seperti ini, kalkulus misalnya, tapi jangan kalkulus saja karena nanti kan akan ada banyak mata pelajaran atau mata kuliah kalkulus gitu ya. Nah, kasih keterangan misalkan kalkulus 1 atau kalkulus dasar, terserah lah ya, kalkulus 1, 2, 3 nanti ya, ini misalkan semester 1 misal ya. Nah, disarankan juga misalkan dikasih inisial pengajarnya gitu ya. Jadi misalkan ini inisial saya AST, Asep Sutiarto. Nah, kemudian short name-nya. Short name ini adalah nama singkatnya. Nama singkat kalau ini kan cukup panjang ya. Ini bahkan jangan SMS sih sebetulnya, semester misalkan. Semester gitu. Semester gitu ya. Nah, ini harus ini ya, misalkan kalkulus 1 HST misalkan begitu. Jadi nggak usah pakai spasi ya kalau untuk short name. Nah, kemudian di sini ada kategori. Nah, tadi kan kita sudah membuat kategori ya. Nah, misalkan mata kuliah ini adalah bagian dari prodi teknik komputer semester 1. Nah, maka kita pilih ini. Tapi nanti kalau misalkan ini adalah bagian dari prodi teknik komputer informatika, maka kita pilih teknik informatika. Nah, ini bisa kita pilih seperti ini. Nanti kalau kita salah memilih kategori, misalkan bisa diedit nggak? Bisa. Jadi nggak apa-apa. Misalkan sekarang dilewat dulu, masih di sini dulu. Nanti mau diedit kategorinya itu juga mungkin gitu ya. Misalkan saya balikin lagi ke sini. Nah, sisanya ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi paling tidak tanggal ya boleh diisi, boleh tidak. Nah, paling tidak deskripsi harus diisi. Kalau saran saya ya, supaya ini jelas gitu ya. Ini mata kuliah tentang apa, tujuan pembelajarannya apa. Jadi misalkan selamat datang di mata kuliah kalkulus 1. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bla 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 gitu ya. 1 misalkan ini ya, ada 1 apa saja, 2-nya apa gitu ya, 2-nya tentang apa, 3-nya tentang apa, kayak gitu. Nah, kemudian sisanya boleh diisi boleh tidak. Saya abaikan dulu saja. Nah, kita tinggal klik save and display. Nah, maka kalau tampilannya sudah seperti ini ya, di atas ini judul mata kuliah yang sudah saya buat tadi ya, berarti kita sudah masuk nih sebenarnya ke ruangan kelasnya begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke kontennya, isi mata kuliah tersebut ataupun isi mata pelajaran tersebut, biasanya Moodle melempar dulu ke halaman ini. Artinya, halaman ini adalah tentang partisipan, artinya untuk mendaftarkan siapa saja yang akan terlibat di kelas ini begitu ya, baik pengajarnya maupun peserta didiknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal klik saja enroll user. Nah, misalkan
Kan di video sebelumnya kita sudah membahas menambahkan peserta ya, menambahkan akun, membuat akun. Nah, akun yang sudah dibuat tentu akan ada di sini ya. Kalau sudah ratusan, ribuan tentu akan sulit ya. Maka biasanya di searching. Jadi misalkan saya searching. Nah, ini sudah ada sebuah akun dengan Sauri Teacher ya. Nah, sebelum saya assign, saya pilih dulu, jadikan dulu teacher ya, teacher. Nah, Sauri Teacher. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini, enroll user dulu ya. Nah, di sini ada keterangan akun dengan nama Sauri Teacher dan emailnya ini, role-nya atau perannya di kelas ini adalah sebagai teacher. Di kelas ini ya, kalkulus 1 tadi. Gitu ya. Nah, sekarang mau mendaftarkan siswanya ataupun peserta didiknya lagi. Kita enroll user lagi. Nah, pastikan assign role-nya sebagai student. Nah, kita bisa daftarkan misalkannya ini saya random saja ya. Nanti Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman bisa searching dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak usah tentu sesuai kebutuhan siapa saja pesertanya. Enroll user. Nah, maka di sini akan ada daftarnya ya. Jadi siapa yang jadi student dan siapa yang jadi teachernya. Oke. Oke, kita asumsikan teman-teman sudah berhasil menambahkan pesertanya ke dalam kelasnya. Kita bisa klik process to content course di bawahnya. Nah, maka tampilannya sudah tampilan kelasnya. Jadi sudah tampilan kelasnya itu seperti apa. Di sini sudah disediakan topik 1 sampai topik 4 gitu ya. Nah, biasanya secara default ini untuk menambahkan konten biasanya secara default itu di sini ininya belum turn editing on ya. Jadi belum turn editing off. Jadi kalau saya tadi karena sebelumnya pernah mengedit, maka biasanya kondisinya seperti ini. Nah, kalau kondisinya seperti sebelumnya, nah seperti ini, nggak usah khawatir. Jadi kita untuk menambahkan konten pastikan dulu ini nih di menu kanan atas, pastikan dulu turn editing on gitu maksud saya. Klik turn editing on ya teman-teman. Nah, maka perbedaannya tadi ya di sini jadi ada tambah-tambahan link begitu ya. Nah, ini artinya kita bisa menambahkan konten. Dengan catatan login ke sini adalah kalau bukan sebagai admin tentu bisa ya. Atau sebagai teacher. Kalau teacher juga bisa ya turn editing on khusus di kelas ini saja tentunya begitu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan, ini topiknya baru 4, mau menambahkan lagi topik, ini tinggal add topik, tinggal mau nambah berapa topik lagi, kita klik, misalkan nambah 1 aja dulu, add topik. Nah, ini sudah topik kelima gitu. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang menambahkan konten ke sini ya, tapi saya review sedikit saja. Jadi, untuk menambahkan konten di kelas virtual ataupun kelas di Moodle ini, kuncinya adalah di menu ini ya, di add activity resource-nya kok banyak ya. Nah, ini tuh berdasarkan topik. Topik 1 add activity resource, topik 2 add activity resource. Nah, caranya untuk menambahkan modul, tugas dan lain sebagainya, kita tinggal klik saja. Misalkan di topik 1, klik di sini ya, di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa banyak sekali modul-modul yang bisa kita tambahkan ke dalam kelas yang barusan kita buat. Nah, jadi ada 2 kategori, ada resources dan ada activities. Resources ini lebih ke yang satu arah, jadi kita punya modul PDF kita saja kan satu arah. Tapi kalau yang 2 arah, activities itu misalkan tugas, kita membuat tugasnya, nanti peserta menguploadkan tugasnya misalkan begitu. Nah, ini contoh saja. Kita akan pakai yang resource, kita bisa pilih yang file. Jadi misalkan saya punya sebuah file ya, bisa berupa PowerPoint, PDF dan file apapun sebetulnya. Nah, kita bisa masukkan di sini misalkan modul topik 1 misalkan ya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, yang paling penting filenya masukkan ke sini. Cara yang paling mudah adalah melakukan drag and drop ya. Jadi misalkan saya ini punya sebuah file berupa PowerPoint. Nah, ini misalkan drag and drop saja ke sini. Nah, tunggu sampai 100%. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah berhasil. Lalu kalau sudah berhasil, kita tinggal save and return to course. Nah, maka di topik 1 sudah ada sebuah modul begitu. Nah, nanti lanjutannya di sini kan cukup banyak fiturnya ya, cukup banyak activities dan resource-nya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam di video-video berikutnya. Jadi, saya review dulu di video kali ini, di tutorial kali ini kita sudah membahas tentang pengelolaan course dan course kategori gitu ya. Caranya tadi ya, saya akan balik lagi ke site administration. Gitu ya. Jadi masuk ke course, di sini ada add a kategori untuk menambahkan kategori dan add a new course untuk menambahkan ataupun membuat sebuah course. Untuk melihat daftar course ataupun kategori yang sudah dibuat, kita bisa klik manage course and categories. Klik di sana.
Nah, misalkan tadi ya, saya sudah buat kategori-kategorinya, misalkan di semester 1. Nah, di sini ada sebuah course nih. Sebelah kiri ini kategori, di sebelah kanan ini adalah course. Jadi kalau kita klik si course-nya ini, nah di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi ke bawah tuh sudah ada keterangannya. Nah, kita view ya, kita ingin lihat kelasnya itu seperti apa. Nah, ini kelas yang sudah kita buat. Nah, daftar kelas nanti kalau untuk user biasa ya, bukan sebagai admin, lihat daftar kelasnya ada di mana. Jadi sebetulnya kalau user biasa masuk ke halaman site home, di sini ada site home ya. Selain dashboard ada site home, klik saja site home. Nah, di sini itu akan ada daftar kelas yang sudah dibuat. Ini berhubung di site ini baru satu kelas yang dibuat, nah maka di sini hanya akan ada satu kelas. Siapa yang bisa akses? Tentu tadi di kelas itu kita bisa daftarkan partisipannya siapa. Jadi hanya partisipan yang didaftarkan sebagai teacher atau sebagai student yang bisa mengklik ini. Kalau di luar itu biasanya itu akan ditolak dan tidak bisa masuk ke kelas tersebut. Oke ya. Itu saja mungkin untuk tutorial kita kali ini tentang manajemen course ataupun kelas atau mata pelajaran dan mata kuliah. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum.